Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mujib da'wat al-qa'il fi mahkamil ayatil bayyinat wa li kulli wijhatin huwa biha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalqi wal karamah. Yang saya hormati Bapak Kapolda Gorontalo bersama Ibu Ketua Bayangkari Daerah, Bapak Kapolda bersama pejabat utama serta semua jajaran Bayangkari cabang, baik yang langsung maupun melalui Zoom virtual, serta para Kapolres jajaran Polda Gorontalo dan serta semua kita yang ada di Masjid Al-Zikra ini. Insya Allah kita senantiasa semuanya akan diberikan Allah kesehatan, amin. Diberikan Allah umur panjang, amin. Dan insya Allah kita di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini Allah akan berikan kemudahan, amin ya rabbal alamin. Ucap syukur yang terus tiada terhingga, yang terus kita ucapkan sejak tadi malam kita tidur membacakan doa kebahagiaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu adalah doa kebahagiaan yang Allah istirahatkan kita sebentar. Dan tadi pagi sebelum sholat subuh kita tahajud, kita Allah hidupkan, kita baca doa syukur tadi pagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah kita sampai hari ini masih terus bergelut dengan pekerjaan kita. Ada aparat babin yang tadi pagi sudah turun menyeberangkan siswanya. Ada jajaran satuan lalu lintas yang sudah menyeberangkan, mengatur lalu lintas dan lain sebagainya. Ada jajaran semua kita, baik dari Intelkam, Reskrim, Brimo, Polair, semua kita jajaran sudah bertebaran tadi pagi. Semuanya sudah mendapatkan pahala kebaikan yang Allah berikan kepada masing-masing individunya. Sementara kita semua yang ada di sini, baik yang virtual maupun secara langsung, kita juga sudah niat dari rumah masing-masing. Innamal a'malu binniyati. Baru niat yang kau ucapkan sudah jatuh vonis kebaikan bagi itu belum tiba. Baru niat kebaikan sudah jatuh vonis kebaikan bagi kita. Nah, apalagi kita duduk di sini mendapatkan pahala yang besar, mendengarkan ustadz yang ceramah, mendapatkan pahala ilmu keberkahan. Sehingga insya Allah kita semua yang ada di masjid ini, kelak nanti kita keluar lagi menjalani semua aktivitas, Allah berikan semua kesehatan, keselamatan, dan semua kita sesuai dengan niat kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Mengapa kita harus bersyukur setiap hari? Karena setiap hari perguluran itu ada Allah berikan. Di antara ada orang yang masih ingin bernafas, namun tadi pagi saya melihat di rumah sakit ada juga orang yang mau bernafas saja susah, harus disambung selang yang masuk ke dalam rongga leher mereka. Kita sekarang tidak ada selang, tapi kita bernafas begitu nikmat terasa. Begitu Allah memberikan kita nafas dengan raga, di antara getaran denyut nadi kita masih berdenyut dengan baik. Namun ada orang di rumah sakit kita melihat mau bernafas saja susah, harus disambung selang yang masuk ke dalam rongga leher mereka. Ada juga orang yang mau ingin berjalan sebagaimana kita yang berjalan kaki sampai tadi. Saya melihat tadi ada yang dari depan sana, ada sahabat-sahabat kita yang bahkan insya Allah akan melanjutkan lagi pendidikan. Bahkan di sini juga ada generasi Polri ke depan yang tadi tentu dengan dia. Tadi pagi ada apel pagi yang disampaikan dakwah pesan, karena tugas polisi tidak lepas daripada dakwah. Dakwah itu bukan cuma golongan ustaz saja, tidak. Aparat polisi menyampaikan pesan kebaikan. Bapak Kapolda menyampaikan nasihat kepada jajaran, itu doa, dakwah, menyampaikan pesan. Jangan berbuat hal yang buruk, jangan terlibat narkoba, jangan menyebarkan, jangan terlibat di dalamnya. Sudah jelas itu. Kemudian ketika ada penyebaran miras yang beberapa waktu yang lalu, yang ditutup tempatnya di Bone Bolango, yang bersama Kapolres Bone Bolango dan pejabat, itu perbuatan buah syiar kebaikan. Dan tugas aparat Polri ini adalah bagian daripada perintah Allah. Dipertegas dalam Al-Quran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini firman Allah jelas. Hendaknya ada dari segolongan kalian. Ini segolongan berarti tidak semua menjadi aparat Polri. Hendaknya ada dari segolongan kalian yang menyerukan, menyampaikan pesan kebaikan, bahkan tidak segan-segan mencegah perbuatan keji dan kemungkaran, agar kalian menjadi orang-orang yang bertobat. Nah, beruntunglah kita yang menjadi insan Polri. Tugas kita dua. Aparat Polri tugasnya bukan hanya mencegah perbuatan keji, bukan. Jadi dua pahalanya, menyampaikan pesan
kebaikan, bahkan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi dua pahalanya, amar ma'ruf dan nahi munkar. Di sinilah kita. Sehingga dalam konsep ini besar, sehingga terus kita bersyukur. Ada orang yang mau berjalan saja ini susah, namun harus didorong oleh kursi roda ini. Ada juga yang masih ingin hidup sebagaimana kita, namun beberapa hari yang lalu mereka sudah harus diusung oleh keranda jenazah. Nah kita saat ini teruslah bersyukur dan senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari saya mengajak kita semuanya, baik yang ada di sini maupun yang melalui Zoom untuk senantiasa bersalawat bersama-sama. Salatullah Kadang juga ada yang mencibir berkait dengan ini akan mendapati pilpres
jangan kau plesetkan. Polisi tidak pernah salah, tapi ketika ada yang salah, maka oknum itulah yang keliru. Ketika ada dampaknya, maka nama institusi lah yang buruk. Tapi coba begitu juga kalau Allah mendatangkan musibah, satu orang yang berbuat dosa. Ketika Allah mendatangkan gempa bumi, ketika Allah mendatangkan tsunami, apakah orang yang berdosa saja yang kena? Tidak. Mereka yang tidak berdosa akan merasakan dampak yang luar biasa. Kita yang tidak berbuat dosa akan mati juga yang tenggelamkan oleh gelombang tsunami. Kita yang tidak berbuat salah, ya Allah, kami baik di dalam tugas kami. Kami memberikan yang terbaik. Tapi ketika datang tsunami, gempa bumi itu datang, kami yang tidak berdosa akan merasakan dampak yang luar biasa. Inilah ketika kita oknum yang berbuat salah, maka jaga nama ini. Jangan kau cederai nama pemimpin kita dari tertinggi Kapolri terus sampai Kapolda, Kapolres, Kapolsek tingkat bawah, terus menyampaikan pesan ini agar generasi Polri di masa mendatang jadilah insan Polri yang qalbun salim, hati yang selamat, sehingga insya Allah kau hadir bukan menjadi momok, tapi melainkan kehadiranmu dirindukan oleh khalayak banyak, ketiadaanmu akan dicari oleh orang yang lain. Ini yang pertama, ketika kita tidak bisa menjaga hati kita, maka kita dicampakkan ke dalam neraka jahanam bersama golongan jin. Kemudian yang kedua, yang dicampakkan ke dalam neraka apalagi? Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Diciptakan matanya, akan tetapi matanya betul melihat, namun tuli, namun matanya buta, tidak mau membaca, melihat pesan-pesan kebaikan. Tadi yang kita baca ini, zikir yang dipimpin itu luar biasa, sehingga di situ maknanya besar. Ada lagi tadi di situ, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu pahalanya besar, bagaikan kita haji dan umrah. Rasulullah SAW sebelum tidur, Rasulullah datang ke kamar putrinya Fatimah. Rasulullah kemudian melihat, wahai Fatimah, kau belum tidur anakku. Apa jawab putri Rasulullah? Ya Rasulullah, saya belum bisa tidur wahai ayah. Apa jawab Rasulullah? Wahai Fatimah, kau lakukan pada malam ini beberapa perkara. Kemudian apa kata Fatimah? Beberapa perkara itu ya Rasulullah, tidak mungkin saya lakukan pada malam ini. Apa perkara itu? Yang pertama, kau datang ke sini, kau doakan. Kau doakan semua orang-orang, minta ampunan, minta maaf kepada semua makhluk yang ada ini. Apa kata Fatimah? Ya Rasulullah, tidak mungkin saya mau datang satu persatu. Apa kata Rasulullah? Di antara doamu ada nama orang lain di dalamnya, maka insya Allah akan mendapatkan keberkahan dari itu. Nah di sini kita ada pemimpin kita, ada kita sesama kita tetangga sebelah ini, kita saling mendoakan. Berdoa kepada tetangga kita, kepada Allah kita mintakan, ya Allah sehatkan saya, sehatkan Allah dia. Ya Allah berikan saya umur panjang, berikan Allah dia. Begitu berdoa itu. Jangan berdoa itu menggiri. Ya Allah depo saja jangan kasih kamu ya Allah. Tidak usah dia karena terlalu menggiri dia. Terlalu kepala angin Allah dia, jangan begitu. Ud'uni astajib lakum. Minta kepada aku akan jawab doamu dan berdoalah kepada aku kabulkan permohonanmu. Itu janji Allah. Sudah jelas itu. Kalau misalkan ya Allah saya minta uang hari ini 1 miliar, tapi Allah tidak memberikan, Allah tidak berikan apa yang kau minta, tapi Allah berikan apa yang engkau butuhkan. Itu perlu kita garis bawahi. Allah tidak kasih apa yang kau minta hari ini, tapi Allah kasih apa yang kau butuhkan. Engkau minta hari ini mungkin mau jadi apa, tapi Allah kasih apa yang kau butuhkan. Allah tidak kasih kau sekaligus 1 miliar, tapi Allah kasih kau umur panjang. Kau bisa mendapatkan rezeki itu dan tentu kau sehat, umur panjang. Sehingga itulah kita kalau minta sesuatu kepada Allah, jangan minta kayanya dulu, jangan minta cukupnya. Karena banyak kita lihat orang kaya, tapi tidak pernah merasa cukup. Nanti tanah yang masuk dalam mulutnya, barulah dia cukup. Selesai habis urusan dunianya. Kemudian ada juga orang yang meminta dia senang. Jangan minta senang dulu, minta tenang dulu kepada Allah. Ya Allah tenangkan hati saya, tenangkan pemikiran saya. Ketika kau tenang, maka kau senang. Banyak orang senang tapi tidak tenang hidupnya. Ada saja gejolak-gejolak di dalam kehidupan yang terus menggerogoti di dalam dirinya. Itu walaupun a'yunun la yubsiruna biha. Diciptakan kedua matanya, akan tetapi matanya buta, tidak mau melihat kebesaran Allah, tidak mau melihat referensi nasihat-nasihat pesan-pesan ini disampaikan dalam zikir, disampaikan dalam tulisan-tulisan pesan yang kebaikan. Asal kita juga harus tahu menyaringnya. Jangan asal belajar. Kita cari agama, belajar agama dari guru yang jelas. Jangan belajar agama hanya melalui media sosial saja. Hati-hati. Laula isnad laqala man syaa ma syaa. Ketika dia belajar hanya dari guru yang tidak jelas sanadnya, maka dia ngelakur asal saja dia ngomong. Sembarang dia ngomong.
makanya jangan kau baca lalu kau sampaikan, tidak boleh. Saya tidak bisa menyampaikan begini kalau saya tidak dari pondok pesantren. Bertahun-tahun saya di pondok pesantren Al-Khairat lalu lama saya mendidik dalam pondok pesantren, sehingga saya tidak asal baca langsung sampaikan, tidak. Ada sanad keilmuannya. Dari mana ini mengapa, ini mengapa? Sehingga coba bayangkan kalau orang hanya asal baca, tapi dia tidak tanya dulu sumbernya. Anda ceritakan itu ketika ada tukang sapu, tiba-tiba dia sampai ada buku cara menerbangkan pesawat terbang. Diambil oleh tukang sapu tadi. Dia baca tahap pertama, persiapan masuk ke dalam pesawat. Masuklah dia di dalam pesawat. Tahap kedua dia buka. Tahap kedua persiapan memegang kunci pesawat. Dia peganglah kunci pesawat. Kemudian poin ketiga dia buka lagi, buka selanjutnya. Dia buka ketiga, persiapan menarik pedal gas pesawat untuk persiapan pesawat diterbangkan. Dia tariklah. Nah dia tukang sapu, hanya baca saja ini. Dia tariklah pedalnya. Ketika pesawat di udara, dia buka untuk selanjutnya. Mau diapakan pesawat ini? Apa dia baca selanjutnya? Tunggu kelanjutannya pada part selanjutnya. Nah kalau sudah begitu mau mana pesawatnya? Mau mana pesawatnya? Dia mati. Hancur dia kemana-mana. Begitulah orang. Kalau belajar tidak jelas dari guru yang jelas sanadnya, maka bagaikan keluarnya anak panah dari musuhnya. Dia melejit entah kemana-mana. Dia juga baca buku ilmu kedokteran. Dia buka bahwa saatnya untuk operasi bedah badan ini dan metodenya seperti ini. Dia buka, pelajari, habis itu dia praktekkan. Coba kira-kira bagaimana? Hanya baca, kemudian dia operasi, bagaimana kira-kira? Hancur jadinya, bingung dia. Bagaimana mengatur nafas kembali, menyambung saluran, apalagi operasinya di leher. Di situ ada kelenjar suara, pita suara dan lain sebagainya. Disitulah makna yang besar. Sehingga kami menitipkan kepada generasi Polri ini yang ke depan nanti akan menjadi generasi selanjutnya. Maka mari kita jaga bahwa Polri, iya, satu berbuat, maka pasti akan mencederai namanya. Nama yang begitu mulia, nama yang begitu santun, nama yang begitu luar biasa. Sehingga ingat ketika ada pun yang mengatakan demikian, kita harus membantah. Bukan polisinya yang buruk, tapi oknum polisinya yang buruk. Karena polisi tidak semuanya, hanyalah oknum-oknum saja. Maka ketika kita yang terus istiqamah, berdoa kebaikan agar terus istiqamah di jalan kebaikan. Kemudian yang ketiga, walaupun azan la yasma'una biha, diciptakan kedua telinganya. Akan tetapi telinganya tuli, tidak mau mendengarkan lagi kebaikan. Ketika ada suami menasihati istrinya juga tidak mau mendengarkan. Istri juga begitu, menyampaikan pesan kepada suaminya tidak mendengarkan. Di situ harus suami juga harus jangan bosan-bosannya sampaikan kepada istri kita terkait dengan ini tidak baik, ini baik, disampaikan. Apalagi sekarang kita di dalam penggunaan media sosial juga pesan dari para petinggi-petinggi kita untuk harus atur bagaimana cara kita bermedsos ini, yang harus baik di dalam bermedsos ini. Jangan menonjolkan hal-hal yang lain sebagainya yang dapat mencederai nama dari itu semua. Meskipun kita pikir itu istri mungkin bukan orang lain, kita yang terkait dengan instansi, tapi jangan istri kita. Maka ajarkanlah kebaikan itu sehingga agar istri ini juga tahu tidak menampilkan hal-hal yang buruk. Banyak yang viral kemana-mana, yang tentu kita melihat ada yang di mana-mana. Maka mari kita jaga. Coba ketika itu yang buruk, maka pasti yang tertulis di situ adalah polisi. Itu yang kena semuanya. Contoh kemarin beberapa waktu yang lalu saya memviralkan juga ketika saya ceramah, saya mau counter ketika ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah kalam Muhammad. Saya counter bahwa Al-Quran itu bukan kalam Muhammad tapi kalam Allah. Itu viral video saya kemana-mana. Saya baca ribuan bahkan miliaran kata-kata dari semua media sosial. Itu video saya viral, disebarkan orang kemana-mana, baik di TikTok maupun di YouTube, semua viral. Saya lihat siapa kata-katanya, luar biasa. Pak polisi, bukan Ustaz Akmalnya, bukan. Polisinya dulu dinaikkan. Begitulah. Ketika kita ada kebaikan, ambilkan semuanya. Tapi ingat, ketika kita berbuat itu jangan mengharapkan pahala dulu. Berbuat dulu, yakinkan pahala itu pasti akan ada pada diri. Sehingga insya Allah tidak usah kita ragukan ketika Allah memberikan kita sesuatu, karena Allah sudah jelas itu sayang kepada hamba-Nya. Cuma terkadang kita manusia ini yang kadang kita sayang dengan badan kita, kadang kita mau asik-asikan dengan orang yang luar, mungkin kita meneguk miras. Innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah minuman keras, khamar. Minuman keras itu adalah khamar. Ya, pemusnahan miras beberapa waktu yang lalu. Nah, coba pemusnahan miras itu dampaknya apa?
itu banyak kan orang-orang yang terjadi. Bahkan ada anak lupa tidak tahu siapa ibunya, diperkosa orang tuanya. Gara-gara apa? Miras. Al-khamr umul khawaris. Bahwa minuman keras adalah ibu dari segala macam keburukan. Itu adalah minuman syaitan. Maka kalau minuman setan mau minum, maka setan mau minum apa coba? Makanya jangan, kita manusia ini bukan setan. Jadi itu minuman setan jangan diminum. Nah kalau kita manusia saja minum minuman setan, maka setan apalagi minuman? Makanya jangan kembalikan pada koridor. Biar kata minuman keras adalah minumannya setan. Sehingga itu kita, agar kita tidak dicampakkan ke dalam neraka, maka kita harus menjaga 3 poin penting ini. Sehingga itu kita juga di dalam hidup ini bagaikan 3 perkara. Yang pertama, manusia itu kadang sebagai makanan, bisa seperti makanan. Hari-hari dicari, hari-hari dibutuhkan, di mana dia kita cari makanan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kadang kita manusia itu juga seperti obat. Sekali-sekali dibutuhkan saja, kalau dibutuhkan barulah dia dicari, kalau tidak dibutuhkan tidak dicari. Atau yang ketiga, bagaikan penyakit yang tidak dibutuhkan, bahkan kehadirannya pun tidak diharapkan. Kembali pada diri kita, kita ini mau jadi golongan yang mana? Apakah golongan sebagaimana golongan makanan? Dicari, dibutuhkan kita kehadiran kita. Mana ini, mana fulan bin fulan, mana fulan bin fulan. Dicari itu dalam hal kebaikan, bukan hal keburukan. Begitupun di dalam hidup rumah tangga, bermasyarakat, kita hadir di tengah-tengah masyarakat. Tentu bagaimana? Ada juga masyarakat mungkin di situ ada yang pro dan kontra dan lain sebagainya. Ketika tupoksi kita sesuai dengan yang baik, maka insya Allah akan berjalan dengan kebaikan. Dan tentunya jangankan kita berbuat buruk, berbuat baik saja. Banyak yang tidak senang kepada kita. Namun teruslah berhusnuzon, teruslah kita istiqamah. Istiqamah pada satu jalan itu lebih baik daripada banyak, namun kita tidak istiqamah. Banyak hal, tapi kita tidak istiqamah. Maka teruslah kita istiqamah pada satu kebaikan ini, maka insya Allah kita akan bisa tutup hati kita. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Kemudian yang ketiga, kita bagaikan penyakit. Penyakit tidak diharapkan kedatangannya. Siapa datang ini, dia akan ada masalah. Siapa ini, dia akan seperti ini. Begitupun di dalam rumah tangga tentunya. Istri, suami, itu suami istri juga harus di dalam koordinasi rumah tangga juga itu harus saling bertanya. Jangan hanya membiarkan saja suami membiarkan istrinya kemana-mana, istrinya juga kemana-mana. Namun pesan juga kepada istri, jangan juga terlalu banyak mengambil tugas malaikat. Malaikat itu cek-cek terus dia balik. Jangan juga berilah kebaikan, husnuzan, berbaik sangka kepada suami itu. Karena kalau kau berburuk sangka, maka dijaga jangan sampai buruk sangkamu itu adalah suatu hal yang menjadi doa bagi dia. Padahal dia baik juga. Dan suami juga tunjukkan dan juga kebaikan. Gitu agar supaya feedback, agar balance antara suami dan istri. Makanya sering saya menyampaikan, kalau suami istri itu berbahagialah mereka. Kalau sering-sering mereka itu cekcok. Cekcok itu bukan makna pertengkaran, bukan. Cek adalah seringlah suami ini istrinya dia cek. Maka ketika dia sering mengeceknya, maka insya Allah istri akan mau dia cok. Jadi cek dan cok. Dan jangan lupa kau cek setiap hari, maka kau akan cok, maka dia pun akan rela. Tapi kalau kau jarang kau cek istrimu, uang belanjamu kemana, di mana kau menyuruh shopping dan lain sebagainya, tidak ada, maka jangan harap, berarti kau telah mengabaikan dia. Sehingga itulah harus rajin-rajin. Harus ada juga bahasa-bahasa love language, bahasa-bahasa cinta yang kita sampaikan. Mama kau cantik jelita, baumu bagaikan minyak ambar kasturi, yang luar biasa, alis matamu tinggi bagaikan gunung Kilong Kabila, yang hari kau tarik di bawah, 20 kau angkat sedikit ke atas, 70 kau angkat lagi semakin ke atas. Puji istri itu, begitu. Dan ibu itu senang dipuji. Jangan kau sampaikan pada hari itu, begitu masaknya enak, ibu bayangkan sudah masaknya enak, kau bilang bakaran dengan bisa ini. Jangan. Percaya kalau kau bilang hari itu, percaya bahwa hari kau lalu di luar. Jangan. Nah inilah, kita harus begitu dalam hidup ini. Harus balance. Saya ketika pulang rumah, itu istri saya selalu saya puji. Mama, anak, wafiku, ilai. Saya sangat sayang dan cinta padamu. Kebetulan istri saya adalah malam. Jadi setiap saya pulang itu saya puji dia. Dia kasih saya berapa coba rasa saya buatan di malam. Saya rasa sayurnya tidak mau banyak-banyak sedikit saya. Saya katakan Masya Allah anak sayur. Paling enak luar biasa, tidak ada tandingan. Mantap anak saya. Setelah saya puji dia mukanya merah merona, dia pulang memasak lagi. Saya pergi ke toilet, saya buang di sini. Kenapa saya keluarkan? Karena sudah boleh garam itu saja. Kan tidak mungkin saya bilang hari itu. Di sini ada pejabat utama kita, di samping kanan saya ada senior. Kita semua coba kalau ada istrinya, dia masak garam. Apakah para PJ berani bilang hari itu? Buat garam dengan saya. Berani tidak? Tidak ada yang berani. Takut semua ini. Itulah. Sehingga disitulah makna bukan suaminya takut, bukan. Tapi suami itu takzim.
Mereka hormati istrinya. Sebagaimana Umar bin Khattab singa padang pasir. Ketika dimarahi istrinya, Umar diam saja. Padahal itu Umar itu jalannya saja, bunyi derap langkahnya, jin takut mendengar bunyi derap langkahnya. Itu Umar itu kalau naik kuda. Pernah dengar nama Umar bin Khattab? Pernah dengar? Pernah? Kenal? Beberapa kali. Asal-asal ini. Umar bin Khattab bukan Umar yang tukang beton itu, bukan. Ini Umar bin Khattab, sahabat Nabi. Umar bin Khattab itu kalau naik kuda, itu kakinya itu sampai di sana, sampai di bawah ini. Tingginya bayangkan. Itu jin saja takut mendengar derap langkah. Istrinya marah, dia diam saja, tidak mau balas. Sahabat bertanya, ya Umar, kau singa padang pasir, semua takut mendengar lihat kamu. Nah kenapa istri marah padamu? Dia diam saja. Apa jawab Umar? Wahai saudara, saya tidak akan melawan istriku. Saya tidak akan membalas amanah dia, karena dia yang mengurusi aku dan dia yang menjaga anak-anakku. Luar biasa. Itu dia. Jangan ada kita yang kadang menelantarkan istri, membiarkan kesana kemari, dan bahkan ada juga yang mencederai perasaan. Jaga itu semuanya. Karena insya Allah ada 3 doa yang luar biasa. Yang pertama, doa ibu kepada anaknya. Yang kedua, doa istri terhadap suaminya. Yang ketiga, doa anak perempuan terhadap ayahnya. Doa ini yang tidak diragukan istijabahannya, yang insya Allah Allah akan istijabah ketika mereka ini berdoa. Dan kembali kepada kita semuanya, maka insya Allah dalam referensi kita saat ini, dalam kegiatan di Rohtal ini, akan terus menjadikan kita santapan rohani. Karena bukan jasmani saja yang perlu makan. Jasmani setiap hari kita kasih makan jadi kotoran, tapi santapan rohani juga perlu setiap hari untuk mengatur mindset pemikiran kita, akal pemikiran, semua kita diatur. Coba bedakan nada lagu dangdut dengan nada pengajian. Ketika lagu dangdut bergetar kita sendiri berjoget ke kanan ke kiri, tapi kalau dia coba ada pengajian, kita mau joget ke kiri tidak boleh, maka kita akan diam saja. Terus kita tunduk dan mendengarkan, maka tidak jarang kita meneteskan air mata. Akhirnya jangan lupa ketika kita ada diberikan kelebihan, bersedekah. Tasaddaqatun bisadaqatin fa'falatun fi yamin. Bersedekah engkau, bahkan kalau oleh tangan kiri tidak mengetahui. Ustaz, ada sedekah kadang-kadang harus disampaikan, ada juga sedekah yang harus disampaikan. Untuk apa? Menggetarkan yang lain ini. Ini loh, pengumuman dalam berbagi buka puasa. Hari ini, bapak ini diberikan sedekahnya. Ada supaya orang yang mampu itu bisa melihat juga. Nah kalau ada orang bogili, dia berteman orang yang orang bogili, orang tidak suka itu. Saya pernah tanya, saya tidak tanya langsung yang begini, tidak. Saya cuma bilang ini orang agak lain di tukarnya. Saya bilang coba, saya berteman dengan dia. Apa dia bilang, kita mau begini. Padahal dia tidak sadar dia mau begini. Itu makanya orang pelit saja, mau berteman dengan orang pelit saja dia tidak mampu. Padahal kita orang tidak mau dengan dia. Nah itulah dari apa namanya. Jadi kita bersedekah ya. Meskipun bukan cuma sedekah dengan uang, bersedekah dengan kita senyuman saja, itu bagian daripada sedekah. Hatta tabasuka fi wajhika sadaqah, senyuman yang keluar dari wajahmu, itu adalah bagian daripada sedekah. Asal senyum ada orang, jangan karena senyum sendiri, berarti karena gila. Ya, jangan nanti casis keluar dari sini, kata Ustaz senyum sendiri kita. Dia makan pohon itu, senyum sendiri. Berarti ada kali dokes di sini, mau didokes oleh satu, jangan sampai ada kelainan dia. Senyuman itu juga bagian daripada sedekah. Dan kemudian kita dalam kehidupan ini terus harus kita saling mengerti satu dengan lain. Mengertinya apa? Saling berbagi dalam kebaikan, bukan cuma di luar. Kita di dalam masjid saja, itu kita saling mengerti. Saya berapa kali imam di sini, berapa kali membaca doa, ini doanya luar biasa, singkat saja 6 poin, diambil poin-poin ini sudah intinya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada ini. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu dua amalan ini saja, itu mizan itu tidak akan bisa menimbang beratnya. Itu malaikat itu akan menimbang amalan kita nantinya. Kalau amalan ini kita berat, itu baru dua ini saja. Allah Maha Suci, tidak pernah terbatas kesucian Allah. Allah Maha Agung, tidak pernah terbatas keagungan Allah. Baru dua ini saja yang kita amalkan. Itu timbangan berat, tidak bisa mengangkat dengan amalan ini. Malaikat bertanya, mengapa timbangan berat? Apa kita jawab? Saya akan mengamalkan dua amalan ini dahsyat. Dan ini yang sering kami sampaikan kemana-mana. Amalkan dua amalan ini, itu luar biasa. Malaikat tidak bisa menimbang mizan berat atas timbangan ini. Kita saja di dalam masjid saja kalau kita imam, itu Rasulullah mengajarkan kita, bacalah ayat-ayat yang tidak terlalu panjang. Itu ya. Kita juga ini kadang suka juga ayat-ayat pendek.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hatta subuh maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kalau imamnya cepat, kita semua ini suka yang cepat. Masya Allah, gagah dai imam mantan. This. Kalau boleh jangan ganti-ganti dia, Pak. Dia terus saja imam 30 hari ke sana. Gagah dia. Kenapa gagah? Karena Senin 9 pada waktu datang ke Kristen. Karena yang tahu orang suka yang begitu. Lebih baik kita jujur, jangan ada dusta di antara kita. Karena saya juga suka yang begitu. Ustaz, bolehkah saya baca ayat itu satu nafas? Boleh. Bolehkah saya baca ayat itu dengan cepat? Boleh. Tidak ada yang melarang. Cuma pesan saya, jangan kau baca asal cepat, tapi harus jelas makharij hurufnya, harus jelas tajwidnya, harus jelas kemaninannya. Jangan kau baca model orang baku. Orang tidak tahu itu. Sama dengan orang berdoa, karena berdoa terlalu cepat, dia dapat ingat semua apa? Mau. Malaikat itu pada ingat. Cuma mau dia dapat ingat. Nanti malaikat menasihat, ini orang minta mati orang kan? Saya mau cabut saja di hari ini. Makanya berdoa itu harus senang. Itu dalam imamnya itu tidak sembarang imam itu. Rasulullah yang mengajarkan kita. Rasulullah pernah imamnya itu dia lama. Rasulullah baca doanya itu lama. Tapi pernah dia imam tiba-tiba angkat takbir, Allah Akbar. Ada anak kecil menangis di belakang Nabi. Rasulullah pendekkan bacaannya, tidak lama sholatnya. Selesai sholat sahabat bertanya, "Liman ya Rasulullah? Mengapa kau pendekkan bacaan?" Rasulullah menjawab, "Saya mendengar ada anak kecil menangis di belakangku agar anak itu tidak tersiksa dengan tangisannya. Dan orang tua yang mendengarkan anaknya menangis tidak gelisah tunda bulan mendengarkan anaknya menangis." Itu dia. Rasulullah tahu bahwa di belakang ini berbeda umur dan berbeda urusan mereka. Kita ini tidak sama urusan, tidak sama permasalahan ada. Itu kalau imam lagi baca ayatnya pendek, ini makmum itu pasti ikut semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf shahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salam. Salam fiha hatta matla'il fajr. Kalau pendek begitu imam, ini makmum ini ikut matla'il fajr. Tapi kalau terlalu lama ini imam yang baca semua tulisan itu, kota kamu satu sisa pengeluaran, dia baca semua itu. Dusta kamu kalau tidak baca. Ada begitu Ustaz? Kamu nanya. Ini semuanya. Makanya kalau sholat ini pesan saya, kalau ada generasi muda ini, ada juga yang lain ini sebarkan video saya kemana-mana, supaya menjadi orang mendengar juga tahu, oh begitu. Sholat itu tidak sembarangan. Jangan pakai baju yang rupa-rupa. Jangan ada tulisan-tulisan. Tidak boleh. Kalau boleh begini pakai batik saja. Ustaz seperti trauma karena saya pernah mengalami. Saya masuk di belakang orang. Sudah bagusnya saya angkat takbir pejamkan mata. Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Begitu mau mati, saya buka mata. Saya coba baca di depan saya.
lagi yang ada di pusat, belum lagi yang virtual dari setiap Polres, baik Polres Provinsi, Polres Kota, Polres Wakil khusus semua provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan saat ini Bapak Kapolda Gorontalo. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah saya akan doa